Kiranya menu surgawi ini akan mengenyangkan setiap manusia roh kita dan menumbuhkan setiap iman kita menjadi manusia-manusia Tuhan yang membawa martabat surgawi, yang menyatakan integritas surgawi, yang hidupnya memancarkan karakter surgawi. Saudara dan saya ketika lapar dan haus akan menu surgawi, akan kebenaran, akan firman Tuhan, maka hal itu akan membawa martabat surgawi, di mana Allah ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, bukan justru dipermalukan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya kembali akan mengulas firman Tuhan, masih berkaitan dengan khotbah atau renungan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Sebelum saya lebih jauh untuk mengulas kebenaran firman Tuhan ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Kiranya menu surgawi ini akan mengenyangkan setiap manusia roh kita dan menumbuhkan setiap iman kita menjadi manusia-manusia Tuhan yang membawa martabat surgawi, yang menyatakan integritas surgawi, yang hidupnya memancarkan karakter surgawi. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan penyampaian singkat dari hambanya Pastor Andi Simon. Saya boleh hitung tadi hanya sekitar 30 detik. Satu cuplikan yang sangat singkat, tetapi memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Dari apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, saya beri judul untuk kita, Menu Surgawi ala Pastor Andi Simon. Bapak Ibu Saudara, menu surgawi yang dimaksudkan oleh hambanya adalah firman Tuhan, makanan rohani orang percaya. Bapak Ibu Saudara, meskipun yang disampaikan begitu singkat, tetapi kalau saudara dan saya, kita semua benar-benar menyimak, merenungkan, menghayati, dan memperhatikan secara serius, hal ini bisa mengubahkan hidup kita. Bukan sekedar hanya mengisi rasio atau pikiran kita, tapi benar-benar kita masukkan dalam hati kita, kita terima dengan sikap yang tulus dan sungguh-sungguh. Kebenaran firman Tuhan yang begitu praktis, singkat, padat, jelas, sederhana yang disampaikan. Pertama-tama, apa yang disampaikan oleh beliau telah terlebih dahulu menjadi berkat yang meneguhkan dan menguatkan saya. Oleh karena saya merasakan ada getaran surgawi melalui firman yang begitu singkat disampaikan hambanya. Saya rindu berbagi sharing kepada Bapak Ibu Saudara melalui apa yang disampaikan. Saya yakin dan percaya beliau tidak terlebih dahulu mempersiapkan rangkaian kata demi kata yang akan disampaikan. Tapi ini merupakan satu tuntunan dan pimpinan dari Roh Kudus
Beliau bisa menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam durasi yang sangat singkat. Berbicara tentang menu surgawi. Menu surgawi atau firman Tuhan sebagai makanan rohani orang percaya itu sangat penting. Lebih berharga daripada emas tua yang saudara dan saya dambakan. Lebih murni, lebih asli daripada tetesan madu dari sarang lebah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beliau mengatakan bahwa menu surgawi itu mengenyangkan manusia rohaniah kita. Yesus berkata di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ini konteksnya pencobaan Yesus oleh iblis di padang gurun. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam ayat ini jelas ditunjukkan dan dinyatakan oleh Yesus lewat mengutip dari Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Ada dua kebutuhan mendasar manusia, yaitu kebutuhan jasmani, itu berkaitan dengan roti, dan kebutuhan rohani, yaitu firman yang murni. Kebutuhan jasmani dan rohani ini harus terus disuplai dalam hidup kita. Saudaraku, sebagaimana kebutuhan jasmani, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh kenyang. Demikian juga dengan kebutuhan rohani kita. Kita perlu dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Manusia batinnya kita perlu diisi oleh sabda Tuhan. Pemazmur berkata, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Saudaraku, proteksi hati kita tetap murni, tulus, kudus dan bersih. Oleh karena kita memiliki rasa rindu yang mendalam akan menu surgawi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya Pastor Randi Simon mengatakan bahwa menu surgawi itu menumbuhkan setiap iman kita, sehingga kita menjadi manusia Allah. Manusia yang berkarakter kudus, manusia yang berkarakter emas, tidak mudah tercampur bahkan ikut arus dunia ini. Menu surgawi menumbuhkan iman kita. Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman di situ memakai rema, firman yang hidup dalam diri kita. Bukan sekedar logos, kata-kata yang mati, tapi firman yang tersingkap dan terbuka. Firman yang sudah benar-benar menjadi sebuah pola dan gaya hidup kita masing-masing. Firman yang demikianlah, menu surgawi yang seperti itulah yang pasti menumbuhkan iman kita. Percayalah saudara, kalau iman kita kuat, kokoh, tangguh, maka kita akan mampu menghadapi segala perkara yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, dan kita pasti keluar sebagai pemenang. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hambanya menyampaikan bahwa menu surgawi itu menumbuhkan iman kita sebagai manusia-manusia Allah. Dan sebagai manusia-manusia Allah, kita membawa martabat surgawi. Saudaraku, martabat surgawi berarti martabat Bapa. Berarti martabat Bapa di sorga. Bapa di sorga itu sempurna adanya.
Bapa di surga itu kudus, suci adanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus adanya. Saudara dan saya, ketika lapar dan haus akan menu surgawi, akan kebenaran, akan firman Tuhan, maka hal itu akan membawa martabat surgawi, di mana Allah ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, bukan justru dipermalukan. Karena pola, gaya, perkataan, tingkah laku, perbuatan kita mencerminkan kemuliaan Allah. Lewat perbuatan kita, orang lain memuliakan Bapa di surga. Hambanya Pastor Andi Simon kembali berkata, ketika iman kita tumbuh, kita menjadi manusia-manusia Allah yang menyatakan integritas surgawi. Saudaraku, integritas ini menjadi barang langka saat ini di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang beda kata dengan perbuatan. Kata-katanya begitu indah dan manis, tapi perbuatannya melulu lantakkan dan menghancurkan perkataannya. Jauh panggang dari api. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga menimbulkan batu sandungan kepada banyak orang. Karena tidak memiliki integritas. Tapi ketika seseorang hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, lapar dan haus akan kebenaran, mengamalkan kebenaran, melakukan kebenaran, menyaksikan kebenaran, maka orang itu akan mencerminkan integritas surgawi. Dan tentunya Bapa di surga akan bangga kepada anak-anaknya yang punya kualitas dan mutu seperti itu. Hambanya Pastor Andi Simon kembali menegaskan, ketika iman kita tumbuh, manusia rohania kita kenyang, maka hidup kita akan memancarkan karakter surgawi. Pancaran yang muncul dari diri kita bukan kemarahan, kebencian, percekcokan, perselisihan, kedengkian, fitnah, dan perbuatan-perbuatan daging yang lain. Tetapi yang memancar adalah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang lain akan berkata, siapa Tuhannya orang ini? Siapa yang disembah? Sehingga hidup kita memancarkan karakter surgawi. Dan Tuhan tentu sangat bangga dengan kehidupan kita ketika sudah ada dalam posisi yang seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pada kesempatan ini saya sampaikan kepada kita, sebagaimana khotbah Yesus di bukit, dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Maka sikap kita kepada firman, kepada kebenaran adalah lapar dan hauslah. Jangan bosan. Jangan nek. Jangan merasa tertolak hati dan pikiran kita. Hidup kita kepada firman. Karena firman itulah yang memerdekakan, menyucikan, menguduskan, mengubahkan, dan memperbaharui hidup kita dari sehari ke sehari. Meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, tapi manusia batinnya kita diperbaharui dari sehari ke sehari lewat interaksi dengan firman, berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 119 ayat 131, dikatakan demikian, mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Saudaraku, ini diibaratkan seperti seseorang yang lapar, disuguhkan makanan kesukaan, tidak mungkin dia mengambil secuil, tidak mungkin dia akan mengatupkan mulutnya, mengatupkan bibirnya, tidak mau membuka mulutnya. Kalau dia sudah lapar, dia akan mengangkat mulutnya untuk menikmati makanan lezat, makanan minuman di dunia ini. Karena sudah rasa lapar haus, dia membutuhkan itu segera untuk dinikmati. Mari
dengan kualitas yang sama, bahkan lebih tinggi daripada perkara-perkara dunia, perkara-perkara kebutuhan jasmani. Kita memiliki rasa lapar dan haus yang sangat dalam akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perlu saya sampaikan untuk kita saat ini. Nabi Amos telah memperingatkan jauh-jauh hari. Di dalam Amos pasal 8 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Saudara dikasihi Tuhan, kalau saat ini adalah saat anugerah, kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, masih ada peluang bagi kita untuk terbuka menyambut firman Tuhan, memiliki rasa lapar dan haus akan firman. Ketika kita cari saat ini kita masih menemukan, tapi percayalah saudara, ada saatnya kita akan capek, susah, berjerih lelah, bekerja keras untuk mencari firman. Kita tidak akan menemukan lagi. Selagi masih ada kesempatan ini, mari tumbuh kembangkanlah rasa lapar haus yang dalam akan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itulah yang menyucikan dan menguduskan kita. Firman Tuhan itulah yang memampukan kita tangguh menghadapi segala perkara. Karena kepercayaan akan firman membawa kekuatan, pertolongan, tuntunan, pimpinan, bahkan melahirkan kuasa, mujizat, dan perbuatan-perbuatan serta perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.